Kuntilanak kalau masuk bawa duit boleh beli. Pocong kalau masuk bawa duit boleh beli. Guys, balik lagi bersama gua Michael, raja terakhir dari Isekai. Konten Isekai kali ini mau ngebahas, bisa dibilang drama, bisa dibilang bukan, tapi lebih tepatnya bisa dibilangnya adalah kelakuan mafia lah ya. Mafia-mafia level-level kacrut gitu ya. Ya, gue nggak bisa bilang kacrut juga sih. Ya, intinya mau ngebahas kelakuan mafia-mafia Hot Wheels. Oke, jadi dramanya apa sih? Kasusnya apa sih? Kejadiannya gimana sih? Jadi gini guys. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau ke Indomaret, Alfamaret, atau toko-toko serupa lainnya gitu ya, convenience store, kalian mau nyari Hot Wheels movie khususnya, atau Hot Wheels treasure hunt, tapi rasanya tuh susah banget dicari dan most likely almost impossible to find. Banget. Kenapa seperti itu? Padahal kan harusnya dari setiap packaging Hot Wheels yang box-boxan itu harusnya ada satu treasure hunt, atau ada dua movie, atau ada ya berapa lah, gue nggak tahu ya perbandingannya berapa banding berapa tuh gue nggak tahu ya, karena gue kolektor Hot Wheels tapi nggak yang nyemplung banget gitu. Pernah nggak sih kebayang kok susah banget gitu nyari Hot Wheels treasure hunt, nyari Hot Wheels movie, tapi di saat bersamaan barang itu berjamur banget di online shop lain, di Tokopedia banyak, di Shopee banyak, di ya pokoknya di e-commerce tuh banyak, atau di lapak-lapak Facebook banyak. Kenapa bisa begitu? Mereka dapat barang dari mana? Kok bisa? Kok kita yang nyari keliling nggak ada? Why? Ini gue kasih tahu sedikit ceritanya ya guys ya. Jadi ternyata ini ada permainan orang dalam. Maksudnya gimana sih orang dalam? Jadi gini, karyawan-karyawan yang bekerja di convenience store itu udah punya pegangan pelanggan-pelanggannya sendiri. Jadi waktu mereka naruh barang-barang itu di shelf, taruh nih, yang harusnya ya udah naruh aja random gitu kan. Enggak, mereka udah tahu, ini barang yang lagi dicari, ini barang yang lagi hot, ini barang yang lagi banyak peminatnya, lagi high demand. Ditaruhlah sama mereka di belakang, nggak di display guys. Kumpulin sama mereka di belakang. Sampai tiba-tiba kenalan mereka atau langganan mereka itu datang. Dibayarinlah sama si langganan ini. Dengan harga bandrol tentunya, harga asli. Tapi dari setiap penjualan itu, si orang dalam ini mendapatkan insentif. Jadi sebenarnya si orang dalam ini cuma nge-keep doang, terus dapat untung. Jadi ibaratnya dapat untung tapi nggak pakai modal sama sekali. Kenapa gue bilang nggak pakai modal sama sekali ya? Karena dia nggak dibeli sama dia, nggak ditalangin. Dia cuma keep doang, taruh di belakang, jangan sampai kepajang di shelf. Jadi ada penadahnya guys. Habis itu, barangnya dibawa pulang, dijual lah di e-commerce itu. Makanya untuk ngedapetin Hot Wheels movie itu agak susah guys. Contohnya Hot Wheels Simpson, Hot Wheels Batman, Hot Wheels DeLorean, Hot Wheels Barbie, Hot Wheels Jetson, Hot Wheels Star Wars, itu agak susah dicari guys. Ya kenapa? Ya karena sudah ada dealing antara si mafia ini dengan orang dalam yang bekerja di convenience store tersebut. Nah, sadly to say, kasus ini, perilaku ini, pergerakan ini sudah berlangsung lama banget guys. Lama banget. Kalau teman-teman tahu nih, di Kelapa Gading itu ada sebuah toko namanya Petra Toys. Petra Toys itu ada dari zaman gue SD, which is kurang lebih sudah 25 tahunan toko itu ada, bahkan mungkin lebih ya. Itu salah satu toko mainan tertua yang ada di Indonesia dan ada di Kelapa Gading, namanya Petra Toys. Ini kejadian zaman dulu, bukan zaman sekarang. Jadi gua nggak bermaksud menuduh Petra Toys, tapi ini kejadian langsung ke gua dan teman-teman gua. Jadi ada satu teman gua yang gua nggak sebutin namanya karena dia juga udah pensiun main Hot Wheels. Gue itu sama dia tuh sering banget ke mall Kelapa Gading ya, karena rumah kita dulu di Kelapa Gading. Kita jalan kaki ke Petra Toys, atau gue jemput teman gue di rumahnya terus kita ke Petra Toys jalan kaki. Nah, teman gue ini udah kenal sama penjaga Petra Toys yang khusus ngurusin shelfnya Hot Wheels. Jadi dia tuh nggak nyari lagi, nggak nyari kletek gitu. Pas lihat muka temen gue dia tahu, ini bang, ada bang, treasure hunt bang nih, di bawah langsung dibukain, langsung dikasih. Bayarnya langsung bayar harga bandrol doang, tapi abis itu si orang itu dikasih insentif sama temen gue. Itu kejadian langsung guys, itu zaman dulu guys. Nah ternyata sekarang kejadian lagi, ternyata bukan sekarang kejadian, ternyata masih terus berjalan kejadian seperti itu hingga sampai di convenience store. Nah sialnya adalah apa? Sialnya nih, ini sialnya nih. Kasus ini, kenapa gue ngobrolin ini? Kasusnya adalah ada barang yang lagi hot, yaitu barang Fast and Furious ya.
Hot Wheels Fast and Furious. Gua nggak tahu apakah ini treasure hunt, apakah ini Hot Wheels regular, apakah ini Hot Wheels limited, gua nggak tahu. Intinya barang ini lagi high demand dengan harga bandrol yang lebih mahal dari harga Hot Wheels biasa. Bandrolnya memang udah lebih mahal karena packagingnya sedikit beda. Ada orang nih ngambil nih, dapat di shelf, dibawa ke kasir. Nah, si kasirnya ternyata sadar ini adalah barang titipan atau barang siapalah gitulah, atau barang yang seharusnya diumpetin gitu ya. Akhirnya si kasirnya ini pura-pura nelpon atasannya. Intinya dia tidak mau kasih barang ini dengan harga bandrol karena barang ini harusnya disimpan. Sialnya adalah si pembeli ini udah tahu. Kasir ini berusaha membuat sebuah dealing-dealing dengan mafia atau apalah. Di videoin guys. Nah, nih biar sama-sama enak, kita tonton videonya guys. Betapa paniknya si kasir ini guys. Nih gue setelin langsung buat kalian. Layarnya gue kuningin, gue sambil minum tapi gue biarin nyala. Nih, udah jelas tuh anggur banget. Itu lihat dulu buruan. Udah gue kirim, asal keluar, lihat dong. Bang, saya bayar itu. Kalau mau PO sendiri orangnya gitu. Disedus. Masa gue nggak boleh beli di jantungan situ? Set deh. Berapa Indomaret apa amat sama nih begini nih. Kalau PO langsung ke materialnya sedus gitu. Iya, kesal gue mainan ginian aja bisa resiko dipecat ada. Asli. Kenapa sih orang mesen ya? Saya nanya dulu lah ke orangnya. Enggak, mesen bukan Saya begitu. Saya juga sip dua. Kalau dia udah dibayar gimana? Lo dibayarkan barang baru datang nggak? Masa? Orang barang udah datang dari tadi pagi, makanya saya nanya dulu. Bapak jangan langsung gitu dong, saya sip dua loh. Saya nggak tahu. Saya juga Nah, tapi kan itu kan udah di jantungan situ mbak. Berarti kan tandanya udah di. Saya nanya dulu Pak, soalnya baru Nah, datang yang dari siapa? pagi. Dari teman saya pemegang sip-sip 1, gimana sih? Bapak jangan langsung ngomong gitu lah, saya juga kesel, saya juga nggak tahu soalnya. Ya kan saya mau beli ini ada orang barang di situ. Ngomong dipecat, ya kalau saya ini juga nggak penting, ngapain juga saya nanam barang. Kalau orang udah beli gimana? Ya kenapa harus tanya lagi sih kalau udah beli? Kalau udah beli tak simpen Kalau lah. udah beli saya nggak mungkin jual lagi dong. Makanya saya konfirmasi dulu. Bapak langsung ngomong kayak gitu lah, saya aja nggak tahu. Ngapain dulu saya nanan ini, saya nggak butuh. Bukan karena teman-teman doang. Biasa semua rata gini kok. Jangan nyamain semua orang lah. Kan saya Kalau orang lain kayak gitu, Bapak jangan nyamain sama saya. enggak, barang udah dipajang kenapa nggak boleh dibeli? Itu. Berarti kan harus ada stok lagi kalau udah dibeli. Kenapa harus ditahan? Saya mau bayar harus tahan konfirmasi orang lain dulu. Kalau dari sip saya nah baru saya yang salah. Saya masih konfirmasi, Bapak udah ngomong kayak gitu aja, gimana sih? Sekali kenapa nggak diambil aja? Kenapa harus dititip? Memang saya nggak dengar tadi omongan tadi. Ngomong dipecat. Nggak guna juga saya nanggung barang beginian. Saya juga karyawan, tapi nggak harus digituin kok. Terus kenapa saya nggak boleh beli Saya sekarang? bukan nggak boleh beli, saya bilang saya konfirmasi, bukan langsung saya kasih. Lo konfirmasi ke siapa? Saya sama yang sip itu Pak, barangnya udah datang dari pagi, bukan dari sip saya. Sip siapa kenapa nggak diambil gitu aja? Dipecat. Intinya. Saya juga nggak penting tahan barang beginian Pak. Sekarang saya mau beli masih aja di anuin. Nah, kenapa? Kalau saya langsung ambil barangnya baru di sip saya baru Bapak boleh marah-marah ke saya. Sip satu kan harusnya kan dia tahu ada barang datang ini kenapa nggak diambil? Justru mau saya konfirmasi, Bapak sabar dong Pak. Kenapa nggak dibayar? Kalau nggak dibayar, kalau nggak ada yang beli juga saya bakal kasih, nggak usah kayak gitu. Kesannya Bapak mau bilang kayak nanam barang, ngapain saya nanam barang begini? Nggak mau biasa kok, udah keliling gua. Biasa di toko mana? Sama aja semuanya Bapak keliling. tanya lah semua, jangan nyamain sini, kecuali saya pernah nanam di Bapak. Terus ini saya boleh beli nggak sekarang? Intinya gitu. Saya harus nunggu lama. Langsung ngomong Jangan cuma karena teman doang, Mbak. Mbak bisa begitu, Mbak. saya belum nahan, saya belum suruh Bapak pergi kan. Saya bilang saya tunggu, saya tanya dulu. Set dulu.
Gimana suruh nunggu bucat deh. Apa sih? Ngomong ditahan, dipecat. Kayak gini kan ditahan. Kalau saya pernah nahan kok di bapak, saya pernah nimbulin barang ini, baru bapak boleh tuh ngomong kayak gitu. Terus saya kan mau beli nih jatuhnya. Berarti kan ditahan Kan nih. saya nggak bilang bapak harus pergi sekarang. Saya bilang saya konfirmasi pak. Dan gitu dong. Terus kalau konfirmasi kalau udah di ini bahasanya, gue nggak tahu. Gimana? Ini Hot Wheels yang pink ini Aldebaran udah bayar. Udah. Ya udah ini ada yang mau beli, jangan kayak gitu, saya tahu banget. Saya nggak suruh bapak pergi loh tadi, saya bilang saya konfirmasi dulu. Kalau emang dia udah bayar ya gimana? Bapak jangan ngomong dipecat dong. Saya juga karyawan, cuman bapak nggak berhak gituin saya. Saya cuma bilang konfirmasi. Konfirmasi kenapa dia harus konfirmasi sih? Kan saya yang beli, mau beli. Saya baru. Saya yang nahan barangnya baru. Orang Iya, saya udah. baru konfirmasi, apa sih? Dipecat. Bapak komplain aja saya. Bentar, setelah ini. Komplain Tenang. aja. Gak apa-apa. Ngomongnya orang cuma suruh tunggu sabar konfirmasi doang. Dipecat. Kan segala konfirmasi orang udah ada yang beli kok, udah ada yang ngetekin kok. Apa sih? Ngomongnya batu dia. Kecuali saya pernah nahan barang ini sama bapak, baru bapak boleh nyamain saya. Oke. Bah, udah kan. Kok kayak gini kan clear. Bapak tadi ngomong PO aja sendiri kalau kayak gitu. Saya cuma bilang konfirmasi loh. Gua nggak punya duit banyak, gua. Ya udah. Harusnya bapak sabar, jangan langsung bilang dipecat. Enggak, masalahnya kan udah di display, kenapa harus gua nunggu lagi gitu. Saya bilang saya nanya, bukan suruh bapak Enggak, langsung udah. pergi. Sama aja lu. Sama aja sama. Udah berapa ini? Komplain aja Pak. Iya, oke, siap. Tenang. Komplain lo. Jadi udah lihat ya guys ya. Kira-kira gitu guys. Jadi menurut gua ini saran buat pihak Indomaret nih dan buat semua karyawan Indomaret yang melakukan praktek ini nih. Ini saran buat gua nih. Kalau lu mau enak dari video ini ya, kalau lu mau enak, ya lu bayar barangnya. Lu beli pakai duit lu. Habis itu lu ngomong ke penadah lu. Ini gua nalangin pakai duit gua nih. Jangan lu cuma taruh barangnya doang. Terus lu kagak pakai modal. Itu namanya lu udah bikin toko dalam toko. Itu udah nggak bener. Secara kerjaan lu bisa dipecat. Secara kerjaan lu bisa dituntut. Indomaret sebagai bos nggak mau tahu. Yang penting barangnya laku. Harga bandrol. Udah ditentukan harga bandrol. Mau Hot Wheels yang Treasure Hunt kek, movie kek, Fast and Furious Special Case kek, apa kek. Gua kagak tahu begitu banyak ya. Harga bandrolnya berapa ya jual. Sekali lagi, lu kalau mau melakukan praktek ini, modal dikit bro. Lu beli, lu bayar ke kasir dengan harga bandrol. Abis itu lu jual ke penadah lu dengan harga lebih tinggi. Itu masih lebih fair menurut gua. Walaupun secara etika juga kurang ajar menurut gua ya. Tapi seenggak-enggaknya lu pakai modal. Di mata hukum, ini barang gua. Ya syukur-syukur lu dapat diskon karyawan. Lebih bagus lagi kan. Tapi kalau lu nggak pakai modal dan barangnya ada di shelf, ada digantung, nah terus orang ngambil mau bayar dipersulit seperti ini udah jelas lah. Ini udah jelas. Ini mainan orang dalam. Mau ngomong shift 1 ke shift 2 ke saya nggak tahu ke saya nggak ini ke saya nggak ono ke. Intinya kalau udah dibayar barang itu ya udah tidak ada di shelf. Kalau barang itu ada di shelf, siapapun boleh beli. Ibaratnya kuntilanak kalau masuk bawa duit boleh beli. Pocong kalau masuk bawa duit boleh beli. Nah, yang lebih goblok lagi nih, netizen kan jahat ya. Netizen tuh kan cepet banget ya. Nih, yang lebih goblok lagi nih, gue tampilin lagi nih. Brad, 150.000 Jaksel boleh merapat. Jadi menurut penelusuran dari grup-grup yang ada, Salsabila Balkis ini adalah nama si Mbak Indomaret yang tadi marah-marah, yang di videoin. Lagi nih, tuh. Lapak Hot Wheels, jual beli, lelang Hot Wheels diecast 150.000 Jaksel boleh merapat. Jadi bis dia ngoceh-ngoceh segala macam, jangan ngomong begitu dong, ini saya mesti nanya dulu apa. Ternyata dia juga pedagang guys, jadi ya elah. Dan fotonya masih di Indomaret gitu. Jadi mungkin dia foto, terus habis itu barangnya ditaruh di belakang, ya sama yang nggak ngerti dipajang ke depan gitu ya. Gua nggak tahu sih, gua nggak tahu. Jadi menurut gua sekali lagi nih, gue nggak bilang ini sebuah praktek yang gimana-gimana banget ya, karena gue juga ngerti namanya orang kerja pasti perlu biaya ekstra, duit ekstra. Gue juga nggak mau menyalahkan ke situ, tapi secara etika menurut gue kurang oke. Sekali lagi nih, kalau lu mau melakukan ini ya lu bayarin lah barang itu, taruh di plastik atau lu bawa pulang atau lu taruh di backpack lu, baru lu lakukan transaksi di tempat lain. Gue udah beli ini barangnya nih, tapi gue jual ke lu, untungnya gue untung goceng lah sebarang lah, atau untung 10.000 lah sebarang lah. Jangan lu juga nggak pakai modal, tapi lu merugikan orang yang bener-bener mau hunting, yang bener-bener jalan keliling mau nyari barang. Menurut gue kurang oke ya guys ya. Nggak tahu gimana menurut teman-teman yang ada di luar sana, gue juga nggak tahu. Apakah ada teman-teman, apakah ada penonton gue juga yang main Hot Wheels gitu ya, gue juga nggak tahu gitu ya.
Ya silakan aja sih. Semua kolektor, semua penadah punya caranya masing-masing untuk mendapatkan barang-barang rare. Tapi menurut gua cara yang ini kurang bagus lah ya. Jadi untuk episode kali ini Michael Chu, raja terakhir dari Isekai gitu aja dulu. Terus ditampilin di sebelah bawah sini ada link buat Saweria. Jadi kalau ada yang mau traktir gua kopi silakan. Sama thank you buat semua masukannya, thank you buat semua ide-ide kreatif dan semua drama-drama yang kalian supply ke gua baik DM atau di grup ya. Thank you banget. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media gua. Untuk episode kali ini gua sign out dulu. Thank you guys.